Well, hello, hello. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar? Sekarang udah di akhir Januari dan aku masih belum bacain buat kalian. Banyak banget ya. Memang kalau bacain zodiak ya, dengan satu topik dikali 12 memang it takes time, itu butuh waktu. Dan aku juga nggak full time di sini, aku kerja. Jadi aku ngisinya itu, bikinnya itu, FYI, sebelum berangkat kerja. Gitu tuh, biasa pagi-pagi. Nah, anyway. Sekarang aku mau bacain seperti judulnya buat Libra di tahun 2022. Oke? Seperti biasa, video ini akan aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah general life kalian, kemudian love life kalian, kemudian karir keuangan, dan yang terakhir adalah advice atau pesan buat kalian ya. Oke, langsung mulai aja. Nah, untuk general life kalian nih, karena kita kan mau bacain anyway, buat Libra aku pilih warna ini. Aku tuh nggak hafal nama-nama kristal deh. Aku tuh lupa banget nih namanya apa ya. Apa namanya aku lupa. Anyway, kalau untuk general life, karena kan ini buat setahun ya, jadi aku bagi jadi 3 bagian. 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, dan 4 bulan ketiga. Sekarang, untuk Libra, 4 bulan pertama. Dari Januari sampai April 2022 ya. Oh iya, ini sifatnya general ya, langsung keluar. Sifatnya general, jadi bisa cocok sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau pas banget itu namanya personal reading. Kalau mau personal reading, kalian bisa follow dan DM Instagram aku @dektatarot ya. Aku tuh terjangkau banget loh sis tarifnya. Boleh dicek di Instagram aku dulu aja ya. Dan aku kalau bacain itu kayak gini loh, banyak kartunya yang aku pakai. Anyway, di sini ada Yang, ada Deep Knowing. Libra 2022. Januari sampai April ya. Yang dan Deep Knowing. Oke, kita ke tarotnya dulu deh. Men, banyak banget. Yang Deep Knowing, kalian nih dari 4 bulan pertama diminta untuk banyak aktif ya. Aktif bergerak, aktif berinisiatif. Di sini ada Deep Knowing, ada Yang, ada Eight of Cups. Feeling kalian ini 4 bulan pertama banyak bermain loh, say. Kenapa aku bacain kalian tuh kayak males-malesan ya? Kalian tuh pengen move on kemana sih? Kayak kalian tuh nggak pengen, kalian di satu sisi diminta untuk banyak aktif ya di lingkungan kalian, banyak berperan gitu di tempat kerja kalian. Cuman kalian tuh kayak males gitu, males harus beraktif-aktif ria gitu, pengennya kayak menyingkir dulu dari banyak kehidupan. Maksudnya dari kehidupan, dari hiruk pikuk gitu loh. Tuh ada The Hangman kan. Kalian ini kayak lagi imbalance deh Libra. Walaupun kalian ini memang lambangnya timbangan ya, yang artinya hidup kalian tuh nggak bisa jauh-jauh dari timbangan atau dari keseimbangan gitu. Cuman di 4 bulan pertama ini, kalian itu kayak di satu sisi pengen aktif, di satu sisi kalian juga penuh dengan inspirasi ya, nih Ace of Wands. Tapi di satu sisi kalian juga pengen menjauh dari orang-orang. Di satu sisi kalian juga pengen kayak, aduh ntar lagi deh gue mikir dulu deh gitu. Tapi kalian tuh cukup yakin kalau Deep Knowing ya, cukup yakin kalau kayak ya ini juga akan segera berakhir kok kondisi kayak gini. Memang prosesnya aja kayak gini gitu. Semuanya kan baik-baik aja. Kalian dengan yakinnya seperti itu. Bagus sih. Nggak masalah. Deep Knowing ini ngomongin tentang insting juga ya. Ada hubungannya sama inspirasi ini juga nih. Kalian kayak tahu gitu, walaupun sekarang gue leha-leha, gue tahu kok kapan gue harus mulai gitu. Jadi kalian nggak ngerasa diburu-buruin juga, karena kalian tuh semuanya udah serba perhitungan gitu loh. Tahu kalau seandainya sekarang dipaksain untuk maju terus, kalian juga akan timpang. Sekarang dari Tilly Fortune Cards-nya dapat 4 kartu nih. Ada apa dari Januari sampai April 2022? Yang pertama kita ada Pig. Beware of greed. Hati-hati dengan keserakahan. Yang kedua kita ada Dog. Far away. A distant friend is thinking of you. Temen kamu dari jauh itu lagi mikirin kamu.
Lalu ada Seahorse, Family Matters. Di 4 bulan pertama ini kamu bakal banyak ngurusin urusan keluarga nih. Ya, yang terakhir ada career. Oke, fokusnya memang di karir ya. Di 4 bulan pertama ini. By the way, kameranya kayak jauh banget deh. Tapi ya udahlah ya, kalian tetap masih bisa lihat. Kayak kelihatan sebelah sini juga. Nah, oke, kayak gitu di 4 bulan pertama. Jangan terlalu keras sama diri sendiri sih kalau memang ngerasa lagi pengen menjauh dari orang-orang ya. Nggak harus selalu aktif kok sebenarnya. Apalagi kalau seandainya kalian tahu kalau ini hanya kayak fase kamu untuk recharge atau ngambil banyak energi sebelum kalian bisa on the go lagi. Gitu. Oke, itu 4 bulan pertama dari Januari sampai April. Sekarang aku mau lihat 4 bulan kedua kalian di Mei sampai Agustus ya. Libra 2022, Mei sampai Agustus. Di sini ada Moonlight. Ada Goblins. Kenapa nih? Rasa-rasa dari masa lalu. Kali ini banyak refleksinya deh. Aku ngerasa ya kalau setiap ngeliat kartu ini, ada orang yang galau di malam hari sambil ngeliatin langit, ngeliatin bulan, ngeliatin langit-langit kamar kalian, dan kayak ngerasa aku gak punya banyak waktu. Atau ngerasa ini kok lama banget gitu. Dan kalau kombinasi sama Goblins gini, kamu ngerasa kalau masa depan itu kayaknya gak mungkin gitu. Kayak serba pesimis ya. Lagi pesimis sih kombinasi kedua kartu ini. Ngerasa kalau mungkin gak ya keinginan gue yang gue inginkan tercapai, mungkin gak ya berhasil, bisa gak ya gue gitu. Terus kayak menghukum diri sendiri atas kesalahan yang kamu buat di masa lalu gitu. Tuhan tuh maha pengampun, maha pengasih juga. Hanya karena kamu berbuat salah, bukan berarti kamu gak punya masa depan yang lebih baik gitu loh. Di 4 bulan kedua, kenapa kamu ngerasa lesu seperti ini? Jangan meragukan kemampuan diri sendiri loh. Goblins tuh ngomongin tentang itu. Kayak terlalu menghakimi diri sendiri gitu. Secara angka di sini ada 5 sama 6 ya. Mungkin itu jadi angka yang signifikan buat kalian. 5, 1, 5. Libra 2022 di 4 bulan kedua ya. Kita punya Page of Swords. Tapi bagusnya adalah setelah ini terjadi, kalian tuh mau mempelajari gitu loh. Kenapa gue merasakan seperti ini? Kan gak sih? Belajar ya. Kenapa gue mau merasakan seperti ini? Kenapa ini terjadi sama gue? Dan mau belajar dari kesalahan. That's good thing. Libra tuh memang pintar sih, air sign ya. Ini juga ngomongin tentang air sign. Ada Ten of Cups. Memang temanya di 4 bulan kedua ini kemungkinan kalian merasa diri sendiri buruk ya, nggak gitu bagus. Ini karena ada pengaruh keluarga juga sih. Kalian pengen banget menunjukkan versi terbaik kalian di depan orang-orang yang kalian cintai, terutama keluarga ya. Pengen banget bahagian mereka. Lalu ada King of Swords. Ini juga air sign, sesuai sama kalian Libra ya. Pengen terlihat cool kah? Kalian pengen terlihat kuat gitu? Nggak harus kok. Kalian juga manusia ya. Kalian tuh gini, depan orang, depan keluarga, nunjukin kalau kalian kuat, kalau kalian hebat gitu. Tapi sebenarnya kalian ada rapuh-rapuhnya juga. Gini, nggak harus loh kalian 100% 24 jam seminggu nunjukin sisi kalian yang kuat. Kalian kan manusia juga. Banyak banget ini. Diambil semua deh, ada 6. Gini nggak apa-apa kalau mau terlihat rapuh. Hey, King of Swords. Nggak harus semua ditanggung sendiri ya. Boleh kok. Boleh banget kalau lagi pengen nangis-nangis atau curhat. Yang pertama ada Staff. You'll be taken care of in difficult time. Kamu bakal ada yang istilahnya melindungi kamu, ngerawat kamu ketika kamu lagi di masa-masa susah. Ya keluarga kamu ini. Yang kedua ada Both. Money or property through an inheritance, winning or windfall. Kamu bakal dapat uang atau properti lewat warisan atau menangin sesuatu sih. Kayak atau lotre gitu ya. Semoga. Yang ketiga ada Scissors. Disappointment in some affairs. Kayaknya lebih ke disappointment sama diri sendiri nih. Kekecewaan di beberapa bidang. Tapi aku rasa kamu lebih kecewa sama diri kamu sendiri.
Mungkin ada kekecewaan yang terjadi di 4 bulan kedua dan kamu menyalahkan diri kamu sendiri, padahal faktornya banyak loh. Yang keempat, someone is trying to come between you and a friend or something you want. Ada seseorang yang pengen gangguin kamu dan sesuatu yang kamu mau. Atau kamu dan teman kamu gitu ngerecokin. Yang kelima ada family wishes come true. Kayaknya memang ngomongin tentang family ya nih. 2022 ini. Ini family lagi. Ngebahas tentang family mulu. Tadi yang 4 bulan pertama bilang family matters. Ada urusan keluarga. Ini juga. Yang tadinya 4 bulan pertama kalian punya masalah keluarga mungkin ya. Yang kedua, di 4 bulan kedua, keinginan keluarga kalian akhirnya tercapai. Yang terakhir, you should accept valid criticism. Jadi ngomongin tentang kamu ini harus menerima kritik yang valid atau kritik yang berdasar, kritik yang benar. Bukan kritik yang hanya untuk ego, ya, berdasarkan ego yang hanya untuk jatuhin kamu punya harga diri atau punya jatuhin kamu punya ego, bukan yang kayak gitu. Kalian harus bisa bedain. Aku rasa kalian sebagai Libra bisa bedain sih. Mana kritik yang benar, mana kritik yang hanya ingin menjatuhkan saja. Oke. Sekarang di 4 bulan terakhir, dari bulan September sampai Desember 2022. Libra, kenapa lagi-lagi moon? Galau banget deh Libra 2022 nih. Goddess of the moon. Banyak keinginan, banyak dari kalian ya, ibadahnya tuh jadi malam hari gitu, karena ngerasa lebih connect sama Tuhan, sama pencipta. Dan jauh jadi lebih feminin ya, di 4 bulan terakhir tuh. Enggak sih, dari 4 bulan kedua ke 4 bulan terakhir tuh. Lebih feminin, lebih peka gitu. Lebih peka, lebih perasa, lebih lembut. Di sini ada Daughter of Personal Healing and Happiness. Oke. Coba kita lihat. Yang pasti 4 bulan terakhir itu kalian sangat menginginkan situasi yang damai, situasi yang menyembuhkan. Terutama buat kalian yang punya banyak overthinking dan pikiran-pikiran yang kayak capek loh, galau-galau mulu gitu kan. Kalian pengen banget di posisi seperti ini. Yang bisa gak sih gue bahagia aja gitu. Bisa gak sih gue tenang-tenang aja hidupnya. Dan menariknya adalah angka 7 dua-duanya ya. 5, 2, 5 tambah 2, 7, 3 tambah 4, 7. Apa nih arti angka 7? 7 itu ngomong keberuntungan juga ya. Kalian bisa googlein ya. 7. Apa arti 7? Libra 2022 dari bulan September sampai Desember 2022. Apa nih? Ten of Cups lagi. Oke, emang ya. Highlight atau tema kalian di 2022 itu tentang keluarga. Keluarga penting banget buat kalian. Family oriented ya. Kamu nih bagus banget jadi pasangan. Ideal banget deh. Ten of Cups. Keinginan kamu tercapai di 4 bulan terakhir. Lagi-lagi apabila ini berhubungan sama keluarga. Keinginan kamu tuh bakal kamu panen. Bakal kamu panen di 4 bulan terakhir di 2022. Seriusan. Bakal penuh dengan kebahagiaan. Karena doa-doa kamu yang konsisten. Dan memang karena kamu orang baik Libra. Jadi didengerin dan dikabulkan. Kamu tuh orangnya gak mau ya ribut gitu, maunya semuanya seimbang gitu. Kenapa kita harus berat sebelah kalau bisa seimbang semuanya? Kalau lo bisa semuanya senang-senang, ya nggak? Oh, The Sun, cerah banget 4 bulan terakhir tuh. The Sun, semua permasalahan tuh ketemu jawabannya. Semua kegalauan langsung terang, kejawab semua. Bahagia banget sih 4 bulan terakhir di 2022. Gila, ini yang kamu tunggu-tunggu. Aduh, oke. Tapi ada Four of Cups. Aduh, Libra tuh gak bisa kalau gak galau dikit-dikit deh. Kayak kalian tuh lagi seneng, abis itu ngerasa ini gue terlalu seneng nih. Kenapa nih? Kalau seandainya ada tambahan kebahagiaan lagi, kamu kayak jangan, gak boleh terlalu bahagia. Nanti gue nangis kalau bahagia banget sekarang. Kayak gitu loh. Kenapa? Memang saatnya kalian kok. Gak harus kayak menghakimi dan menghukum kalau gue cuma boleh dapat kebahagiaan 80%. Gitu. Ayo, let loose, kayak coba lebih santai lagi gitu loh, Libra. Yang pertama ada butterfly, a change for the better. Ada perubahan untuk arah yang lebih baik. Kemudian kita ada creep, birth or conception of a child or enterprise. Banyak dari kalian Libra yang mungkin akan melahirkan ya, di 4 bulan terakhir nih. Mungkin sekarang kalian lagi hamil juga. Banyak yang melahirkan, literally, yaitu bayi. Duh, maaf ya anjingku berisik. Atau sesimpel kayak project kalian, atau
rencana bisnis kalian tuh akan launch di 4 bulan terakhir 2022. Kemudian ada wishbone, a wish is granted. Ya kan, aku bilang apa? Keinginan tuh tercapai di 4 bulan terakhir nih. Ini positif semua. Sama yang terakhir not. Oh, unsuccessful plans. Tapi tetap aja ada yang gagal sih. Tapi dibandingkan sama yang baiknya, bagusan banyakan baiknya sih. Anyway, ini kan general reading ya. Jadi, semoga yang terbaik terjadi sama kalian. Aku bacainnya banyak nih dari kalian. Jadi kayak yang ketangkep macam-macam. Oh my goodness, maaf ya. Itu anjingku yang berisik, namanya brownies. Warnanya coklat muda. Padahal kalau brownies itu kan coklat tua ya. Kue brownies. Anyway, sekarang kita ke topik selanjutnya. Yaitu tentang love life. Aku paling suka love life. Kenapa? Karena kartuku tuh banyak banget yang bahas tentang love life. Jadi kalau kalian yang galau-galau dan pengen personal reading, ya, kalau kalian lagi galau dan pengen personal reading, bisa langsung ke Instagram aku. Aku tuh keluarin kartu kayak ini, banyak banget kan. Affordable loh. Cek dulu aja. Follow juga ya, please dukung aku. Sepi banget Instagramku tuh. Oke. Love Life, Libra 2022. One card only, please. Ceng, time to go. Aduh. Ngerti sih ini. Tahu kenapa tadi di general reading yang tadi kartu pertama 4 bulan pertama banyak galau-galau ya. Karena banyak dari kalian yang di 2021 akhir itu putus. Ya enggak? Ya enggak? Enggak cewek, enggak cowok. Banyak yang putus dan di 4 bulan pertama ini kartu pertama nih ya. Di awal tahun nih kalian kayak berusaha untuk ayo, apalagi yang mau dicari? Ini saatnya kita meninggalkan kondisi yang tidak bisa ditunggu, yang tidak bisa tumbuh lagi gitu. It's time to go. Ini saatnya untuk pergi. Nggak bisa selamanya di satu tempat itu, apalagi kalau orang yang diperjuangkan juga nggak pengen ya. Love Life 2022 Libra. Ada man holding a heart. Tapi memang kalian pada dasarnya gak suka lama-lama sendiri kali ya. Gak suka ketidakseimbangan gitu. Jadi gak lama kemudian juga kalian bisa buka hati. Dan bisa kayak, ayo siapapun yang mencintai aku. Sini. Datang ke saya, datang ke papa. Menariknya, angka 45, 2 kali keluar. 9. Dikit lagi, sabar. Ya. 2022 akan dapat pacar lagi kok. Gampang kalian mah. Gampang temenan, gampang buka hati. 45 ya. Mungkin juga itu signifikan buat kalian. Nah, wishing well 48. Wishing well ini ngomongin tentang keinginan kalian yang terdalam, ya. Ya udah buka hati aja, ini udah bener kok. Jadi nggak usah pakai topeng. Keinginan kalian apapun ya, yang berhubungan sama relationship, kalau memang mau diomongkan aja. Nggak usah pakai topeng sih, jadi diri sendiri aja. Tapi memang kalau ini ada topeng ya, entah mengapa awal-awalnya sih kalian gini loh, lihat gak sih? Ini kan well itu sumur kan. Wishing itu kan harapan, sumur harapan. Entah mengapa kalian tuh kayak awal-awal gini. Sumur, aku pengen begini. Terus dikasih jawaban, ini, topeng. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat lebih dalam, ini tuh gak bijak. Kenapa dikasihnya topeng? Aku baru sadar lah ini luka. Ya udah, habis main sama anjingku yang masih bayi, terus dia aku digigit. Anyway, kayak gitu. Ya. Kemudian banyak keinginan kalian yang pengen kalian capai. Kalian termasuk BM juga sih, cukup idealis gitu, banyak mau. Terus dikasih jawabannya, kalau kamu mau semuanya, ini dikasih topeng. Berhasil nggak? Nah itu bijak-bijak kalian tuh, mau pakai topengnya atau gimana? Libra, Love Life 2022. Ada action. Yes, kita ngomongin action di sini. Nggak bisa doa doang ya, action. Kalau pengen dapat pasangan, actionnya harus banyak juga deh di 2022, Libra. Ini dari Romance Angels Oracle Cards. Wedding. Banyak dari kalian yang memang bakal menikah di 2022 ya. Tadi kan kalau kalian, makanya ngikutin yang sebelumnya nih. Jangan di skip.
Tadi itu ada kelahiran bayi. Memang awal tahun 2022 ini banyak yang menikah dan di akhir tahun banyak juga yang hamil. Terutama buat kalian yang menikah di awal tahun ya. Kemudian ada deception. Karena aku bacain banyak orang ya, nggak cuma satu orang doang nih. Ini bukan personal reading. Jadi ada mask di sini, topeng sama nih maknanya. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Ada orang yang pakai topeng dalam hubungan ini. Nah, apakah itu kalian? Apakah itu pasangan kalian? Kan harus lebih aware. Ada yang pura-pura jadi orang lain, biar nyambung, biar disukain. Gak usah gitulah Libra. Yang terakhir ada free yourself, it's time to take back control of your life. Ini ngomong tentang action. Jadi, ini perjalanan ya dari awal tahun sampai akhir tahun. Kalian jangan saking pengennya punya pacar. Atau punya pasangan. Atau pengen kayak mengasihi orang lain dengan cara-cara yang sifatnya sementara. Jangan sampai kalian terjebak dengan cara pikir bahwa, oh yang penting sekarang ini gitu. Yang penting sekarang gue ada pasangan. Atau yang penting sekarang gue bahagia. Tapi sebenarnya itu ilusi gitu, atau itu fana gitu, nggak tahan lama. Jadi coba take balance lagi ya, take over, take control of your life lagi, ambil kontrol, apa sih bahasa Indonesia? Kendalikan kehidupan kalian lagi gitu loh, jangan terjebak dengan pikiran yang sebenarnya membatasi kalian ini, lihat gak sih? Sebenarnya kalian unicorn, kalian tuh magical, kalian tuh hebat gitu loh, terbang aja, loncat, actionnya mana? Gitu. Terus kita ke tarotnya ya. Libra 2022. Love life. Two of Swords. Alah, nggak bisa nentuin ya. Nih, time to go nih. Ada Two of Swords. Bingung. Move on nggak? Move on lah. Ngapain nggak move on? Two of Swords. Kemudian ada Queen of Wands. Ini ngomong tentang action. Good. Jangan di pikiran doang ya. Akhirnya kalian bisa menentukan action. Dan kalian memilih pilihan yang membuat kalian ngerasa hidup. Lihat nggak sih tangannya itu ada api kan? Ini melambangkan kehidupan. Kalian memilih untuk hidup dan tidak kayak kegantung gitu. Good, action. Orientasinya action ya. Harus tahu kapan harus bertindak. Yang terakhir ada Two of Cups. Senengnya. Ini nyambung nih memang kan. Gue bilang juga apa tadi? Synchronicity. Jadi tahun 2022 buat kalian yang menjomblo ya. Ini bakal punya pacar nih di 2022. Amin. Atau ya tadi itu menikah. Pokoknya yang tadinya sendiri akan tersatukan. Ulala, menarik bunda, ya nggak? Oke. Jangan khawatir ya, apalagi kalau kalian punya background atau latar belakang yang berbeda, bisa bersatu kok. Ini kan ada kulitnya hitam, kulitnya putih kan. Mungkin, yang beda apapun bisa menjadi satu kok. 2022 itu adalah tahun yang baik ya. Cara numerologinya angka 6, jadi ngomongin tentang healing. Ngomongin tentang progress, ngomongin tentang kemajuan, ngomongin tentang moving on, ngomongin tentang relationship. Jadi tahun ini akan jauh lebih baik daripada 2021. Tenang saja ya. Aman. Sekarang kita ke karir kalian. Libra, karir keuangan Libra 2022. Round and round. Masih di situ-situ aja nih. Round and round. 25. 7. Angka 7. 25. Mountain. Ya. Well. Kalau relationship oke, kerjaan banyak tantangan nih. Kalian mungkin akan ngerasa kayak, kenapa polanya begini terus ya? Di situ-situ aja gue berhasil ngelewatin tantangan ini. Tantangan yang baru sifatnya sama. Bingung kalian, kenapa masih di situ-situ aja? Kenapa gue nggak naik kelas gitu? Jadi kalian tuh kayak cukup bosen karena masalahnya itu lagi, polanya sama. Dan menurut kalian, ketika menghadapi pola yang sama, itu tuh jadi kayak malah makin berat bebannya.
Door to romance. Ini lagi ngomongin tentang kerjaan loh, keuangan, tapi muncul door to romance. Coba ketemu pasangan di ini nih, ketemu calon pacar, calon pasangan di tempat kerja. Bisa jadi. Tapi ini juga bisa ngomongin tentang setelah kamu bisa ngelewatin si gunung ini ya, atau si masalah ini, ada sebenarnya pintu rejeki yang sudah disiapkan buat kamu, tapi posisinya masih setengah kebuka gini ya. Ini tergantung kamunya. Ketika ada di fase ini, apakah kalian memutuskan untuk menghadapin ini atau malah mundur? Kalau ngadepin, ada hadiah di depan mata. Ayo, yang mana? Udah hadapin aja, pelan-pelan aja. Ini ngomongin tentang play smart ya. Jadi nggak harus loh kalian naik ke sini. Bisa juga lewat tengah kan. Yang pinter-pinter aja. Play smart. Nah, di ini ada angka 6. Ini 6 juga. Apa tuh artinya? 6 yang aku bilang tadi, keseimbangan kan. Setelah ini kamu bisa lewatin setelah pertengahan tahun sih. Kondisi akan jauh lebih baik ya. Tapi memang butuh keberanian dan butuh keberanian sih tepatnya. Butuh keberanian untuk membuka pintunya lebar-lebar dan buka gemboknya. Lihat nggak sih? Kuncinya ada di sini loh. Nggak jauh-jauh. Semua yang kamu inginkan tuh sebenarnya ada di depan mata. Tinggal kamunya aja mau sadar apa enggak. Mikirnya nggak usah kejauhan. Libra 2022, keuangan dan love life, Four of Cups. Nah, menariknya gini. Bagi kamu, masalah yang muter-muter ini itu kan masalah ya. Tapi sebenarnya ini adalah kesempatan kamu untuk menjadi master di level itu. Menjadi ahli di level itu. Ada makna loh, ada arti, ada hikmah kenapa kamu mendapatkan masalah yang sama terus. Pertama, memang mungkin sebenarnya kamu belum menguasai itu. Kedua, ketika kamu menguasai itu, kamu bisa banyak bantu orang lain yang mungkin ada di fase atau pola yang sama gitu. Jangan menghindari gimana ya. Coba tetap lihat bright side-nya. Ini tuh, masalah ini tuh juga anugerah gitu. Klise ya kedengarannya ya. Tapi memang kayak gitu loh. Kartu yang kedua ada Five of Pentacles. Aduh. Ayo dibuka matanya sayang. Ayo dibuka. Nih, lihat nggak sih? Lagi-lagi kunci. Ini ada kunci juga. Ada gembok. Sebenarnya kalau mau dilihat, kalau kalian mau keluar dari posisi atau situasi ini, tinggal ayo kepalanya angkat. Lihat itu di kiri ada kunci. Ini tuh ngomongin tentang mental ini. Kalian ngerasa kekurangan, kalian ngerasa nggak ada jalan. Sebenarnya ada. Lihat dah. Nih. Gila ya, aku marah-marah deh kayaknya di sini. Kesel banget nih kunci ini. Masukin ke sini, buka, cekrek, keluar kalian. Ini juga, nggak harus lewat atas. Ini ada jalan. Gitu. Melek. Ayo. Coba mundur sejenak dan lihat bigger picture-nya atau lihat gambaran besarnya. Kadang kalau terlalu deket ya, kalau kita kayak lihat lukisan, kayak ngerti kan maksudnya apa. Kalian kadang harus mundur dulu biar ngerti. Keuangan karir kalian Libra 2022 ya. Ten of Wands, oke. Memang kalau untuk karir rada-rada berat sih memang ya. Ten of Wands, ini ada gunung lagi nih, perjalanan panjang. Udah muter-muter panjang. Ini juga, ya kan bebannya. Ini juga jalannya panjang. Memang kalau untuk karir, oke, ini jadikan antisipasi ya Libra ya. Kamu ngerasa cukup berat di 2022 nih kalau ngomong karir. Udah jalannya panjang, bebannya berat, banyak, sendirian pula. Gitu. Jadi ini ngomongin tentang kalau memang kamu ngerasa cukup berat dan tidak bisa dihadapi sendiri, boleh kok bagi-bagi beban ini dengan si sapi atau si bison ini, atau ya dengan orang-orang di sekeliling kamu. Mungkin memang nggak harus kayak bagi beban kerjaan kamu ya, apalagi kalau yang bukan satu tim. Tapi kayak misalnya kamu pengen curhat-curhat, ya itu kan membantu, kenapa enggak? Gitu. Oke. Sekarang ke pesan kalian ya, advice. Dari Monologi Oracle Cards. Ini bisa nyambung kemanapun. Ke aspek kehidupan kalian. Yang pertama, kita ada a new start is coming. Awal yang baru akan terjadi di 2022. Nice. Ketika new start is coming atau bulan baru nih ya. Ketika bulan baru, new moon terjadi, ini saatnya kamu menentukan arah kamu mau kemana. Manifestasi. Catat, maunya apa. Habis itu, kartu yang kedua kita punya it's time to take action. Percaya nggak tuh?
Dari bacaan tadi dari awal sampai akhir, kartu action tuh banyak banget keluar, berkali-kali. Yang terakhir, kita punya prosperity lies ahead. Kelimpahan atau keberkahan tuh sudah ada depan mata sebenarnya. Tapi apa yang harus dilewati? Ini action. Lihat, new moon. Artinya apa? Ini ngomongin tentang manifestasi. Ngomongin tentang rencana kamu maunya apa gitu. Humor. I choose to focus on the lighter side of life. Jangan lupa untuk ketawa ya. Dia bilang, aku memilih untuk melihat sisi yang ringan, sisi yang menyenangkan dalam kehidupan gitu. Jadi jangan stres-stres banget gitu. Setiap kejadian tuh punya dua sisi. Coba lihat sisi yang lebih terang. Ada grief. Tears are what happen when the ice in the heart melts. Atau kesedihan ya. Tangisan terjadi ketika es di dalam hati mencair. Ada yang beku-beku nih. Aduh, nggak apa-apa. Ini seperti yang gue bilang tadi ya, kalian tuh sosok jadi King of Swords nih. Jadi kayak, come on. Kalian boleh kok fragile, ngerasa kayak rapuh kadang-kadang. Apalagi kalau ngerasa berat kayak gini ya. Pasti berat banget gak sih, pengen nangis gak sih? Udahlah, nangis lah, nggak usah dipaksain kayak gitu, Libra. Nah, sekian dari aku. Kalau kalian mau personal reading, kira-kira emang kayak gini. Aku bacain selama 30 menit sebanyak ini. Puas banget gak sih lo baca sama gue? Udah gitu affordable ya. Jadi langsung bisa datengin aja DM aku di Instagram aku @dexatarot, oke? Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih seperti biasa. Terima kasih. Dukung aku, follow Instagram aku. That's it, I think ya. Thank you for reading. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye Libra, stay safe.